Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi di mata kuliah aplikasi komputer dan multimedia. Kita di sini masuk ke pertemuan yang ketiga ya. Kita nanti di sini masih membahas tentang Microsoft Word, yaitu membuat dokumen ilmiah serba otomatis dengan MS Word ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas 3 poin ini. Yang pertama, mengatur halaman dokumen dan membuat kerangka dokumen. Terus yang kedua, membuat nomor halaman yang berbeda. Terus yang ketiga, membuat daftar isi otomatis. Nah, sekarang kita menginjak ke poin yang keempat ya. Di sini adalah membuat daftar tabel dan daftar gambar secara otomatis. Terus nanti kita lanjutkan membuat sumber dan daftar pustaka otomatis, dan yang terakhir kita membuat lampiran dan daftar lampiran secara otomatis. Dan semuanya di sini kata-katanya adalah serba otomatis dan tentunya tidak secara manual. Silakan ada dari mahasiswa untuk membuka file latihan yang kemarin ya, yang seperti ini. Sekarang kita membuat ini ya, membuat daftar tabel dan daftar gambar ya. Dan tentunya nanti di sini akan mengeling ke sini ya. Nah, daftar tabel dan daftar gambar. Seperti halnya kita membuat ini ya, membuat daftar isi. Nanti memunculkannya secara otomatis juga. Yang pertama kita daftar tabel. Nah, untuk membuat daftar tabel tentunya kita harus membuat tabel-tabel yang ada di dalam isi dokumen ya. Yang ada di dalam laporan ya. Langsung saja saya contohkan di bab 1 ya. Ini kita edit sambil jalan ya. Untuk posisi judulnya itu di tengah, terus ukurannya 14, terus tebal ya. Contohnya di sini ada sebuah tabel ya. Buat tabel. Kalau teman-teman mahasiswa mungkin sudah tahu cara membuat tabel itu ya. Saya contohkan aja yang sederhana ya. Contohnya sini nomor, nama barang, terus jumlah ya. Ini contoh aja. Kita berikan isi aja sini. Contohnya di sini mouse ya. Terus keyboard. Jumlahnya sini contoh aja. Ya. Terus untuk tabel itu biasanya ada keterangan ya atau judulnya. Itu nanti letaknya di tengah ya. Letaknya di tengah. Dan untuk pembuatan judul atau keterangan tabel, di sini juga nanti ada istilah namanya label ya. Label itu juga nanti akan berpengaruh terhadap dari posisi babnya. Ini saya contohkan aja. Tabel 1.1 daftar aksesoris komputer. Nah, ini contohnya ya. Nah, di sini ada
kata ya tabel spasi 1.1 ini yang dikatakan sebagai label ya, sebagai label dalam sebuah judul tabel atau keterangan tabel. Nah, ini angka 1 di sini hampir sama yang tadi ya. Jadi ini menandakan bahwa angka 1 di depan itu adalah posisi babnya. Terus yang di bawah, yang di belakangnya angka 1 ini adalah urutannya. Gitu. Ya, itu ya untuk cara memahaminya, untuk kaitannya dengan label. Nah, tapi di sini kita tidak menuliskan secara manual seperti ini ya. Oke. Nah, nanti di sini ada toolnya sendiri atau fiturnya sendiri. Nanti tool label ini akan berkaitan dengan pembuatan daftar tabel di sini. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, sekarang kita posisikan kursornya adalah di depan judul ya, bukan di belakang tapi di depan ya, di daftar aksesoris komputer. Setelah itu kita pilih reference, terus di sini di bagian caption ya, di bagian caption itu ada insert caption, kita pilih. Nah, terus di sini kita pilih new label ya. Nah, biasanya kalau yang belum pernah membuat ini kan kosong biasanya ya, tapi di sini sudah ada karena saya sudah pernah menerapkan ini. Oke, contohnya ya, ini belum ada ya, jadi kita pilih new label, terus kita tuliskan di sini tabel, T-nya huruf besar ya, tabel spasi 1 titik. Ini yang kita tulis ya, tabel spasi 1 titik. Jadi ini menandakan bahwa untuk tabel yang berada di bab 1. Kita oke. Nah, ini nanti di captionnya akan otomatis seperti ini ya, tabel 1.1 ya. Terus ini option labelnya yaitu tabel spasi 1 titik. Setelah itu di oke. Nah, terus nanti akan berubah seperti ini. Nanti kita posisikan dulu di tengah, terus ukurannya, maaf ya, untuk fontnya Times New Roman ya, kita continue di Times New Roman. Terus ukurannya 12, tidak bold ya. Terus warnanya hitam. Terus nanti di sini juga kita rapikan ya, karena di sini spasinya renggang ya. Terus kita berikan spasi juga. Nah, ini cara penulisannya. Kalau kita blok, nah seperti ini ya. Jadi angka 1-nya itu ada hitamnya ya. Gitu. Oke, itu contoh yang pertama. Terus yang kedua, coba kita buatkan di bawahnya. Mungkin secara cepat aja ya. Kita contoh tabel yang hampir sama aja ya. Maaf. Oke, ini ya. Judulnya kita buatkan hampir sama aja ya. Daftar aksesoris komputer 2 ya, ini ya. Dan sama untuk cara pembuatan labelnya. Jadi posisikan untuk kursornya adalah di depan daftar aksesoris komputer 2 atau di judulnya ya, di depan judul ya. Kita pilih insert caption. Nah, terus kita masih di bab 1, berarti kita masih menggunakan ini ya, tabel spasi 1 titik gitu ya. Nah, kalau sudah tinggal di oke aja. Nah, terus kita rapikan di sini. Nah, itu untuk tabel ya. Tapi kita buatkan ya contoh minimal 3 ya, biar
lebih variasi ya. Jadi nanti untuk prakteknya pembuatan tabel biasanya nanti di masing-masing tiap bab kemungkinan kan ada ya, nanti cara penulisannya seperti ini ya. Saya contohkan di bab 2 ya. Di bab 2 juga ada tabel lagi. Oke, ini judulnya hampir sama dengan yang di atas saja ya, supaya agak cepat untuk materinya. Terus posisikan juga kursornya di depan, terus kita pilih reference, insert caption. Nah, di sini kita tidak menggunakan lagi namanya tabel spasi 1 titik ya, karena ini untuk bab 1. Posisi kita ada di bab 2, makanya kita pilih tabel spasi 2 titik. Karena belum ada, kita new label ya. New label kita tuliskan tabel spasi 2 titik. Nah, setelah itu di oke. Terus kita oke lagi. Nah, seperti ini kita rapikan. Nah, posisinya di tengah ya, Times New Roman, ukurannya 12, tidak bold, warnanya hitam. Terus kita atur untuk posisinya. Oke, ini ya, saya contohkan 3 dulu ya untuk daftar tabel. Nah, di sini, nah ini kita sambil rapikan ya. Kita posisikan di bawah daftar tabel ya. Kita munculkan 3 tabel itu ya. Nah, caranya yaitu dengan mengklik reference, terus kita pilih insert table of figure ya. Insert table of figure kita pilih sini. Terus nanti kita akan langsung ke arah ke bagian general, yaitu caption label. Yang kita pilih adalah tabel yang pertama dulu, yaitu tabel spasi 1 titik ya. Setelah itu kita oke. Nanti muncul seperti ini. Terus kita lanjutkan bawahnya, maaf ya, kita insert table of figure. Terus kita pilih caption labelnya adalah yang kedua ya. Kita oke lagi. Nah, muncul tabel yang ketiga yang posisinya adalah di bab 2, yaitu tabel 2.1 ya. Di sini karena ada jarak, kita rapatkan, dan cara untuk merapatkan juga ini ada triknya. Kita posisikan kursornya adalah di belakang angka 1 ya, terus tekan delete, nanti naik ke atas. Oke, itu untuk daftar tabel ya. Kita lanjutkan ke daftar gambar ya, daftar gambar. Nah, contohnya di sini daftar gambarnya ada di bab 1 ya. Di bab 1, karena ini hampir sama aja, saya contohkan cuma beberapa aja. Contohnya kita memasukkan gambar di dalam clip art ya. Jadi gambarnya ada di dalam clip art ya. Kita pilih. Ini contoh aja ya. Nah, ini. Nah, untuk gambar di dalam pembuatan dokumen ilmiah itu posisinya harus di tengah ya. Oke, berbeda dengan yang tabel ya. Kalau gambar itu untuk keterangan judulnya itu di bawah, bukan di atas ya. Oke, nanti juga nanti hampir sama ya, itu nanti untuk bab 1 untuk penglabelannya adalah gambar spasi 1.1 ya. Ini untuk di bab 1 urutan pertama. Tuh cara penulisannya ya. Nah, contohnya di sini pemandangan ya, pemandangan. Nah, sekarang posisikan kursornya di depan ya. Kursornya di depan, kita pilih reference, terus kita pilih insert caption. Nah, terus kita pilih new label. Di sini kita tuliskan gambar
spasi 1 titik. Berarti ini gambar untuk yang berada di dalam bab 1. Setelah itu di oke, nanti otomatisnya seperti ini urutan pertama. Nah, ini kita rapikan seperti yang tabel tadi ya, kayak ini. Ini ya. Oke, contoh lain boleh kita coba lagi ya di sini. Ini saya ngambil dari picture ya. Jadi ngambil gambar yang ada di dalam drive ya. Oke, ini contohnya aja. Judulnya lukisan ya. Nah, ini sama ya, posisikan kursornya di depan ya. Terus kita pilih reference, terus kita pilih insert caption. Nah, di sini posisinya masih di bab 1, berarti kita pilihannya adalah gambar spasi 1 titik dan urutannya otomatis gambar yang kedua. Kita oke, munculnya seperti ini ya. Terus kita ketengahkan ukurannya ininya Times New Roman, ukurannya 12, tidak bold, hitam ya. Terus nanti ini dirapikan. Oke, ini saya contohkan 2 aja. Nah, di sini kita akan nanti munculkan ya, sama halnya yang ada di dalam daftar tabel. Jadi kita pilih reference, kita pilih insert table of figure, terus di sini untuk caption labelnya kita pilih gambar spasi 1 titik. Kita oke. Nah, ini munculnya seperti ini. Oke, itu untuk materi yang keempat ini, yaitu membuat daftar tabel dan daftar gambar secara otomatis. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kelima, yaitu membuat sumber dan daftar pustaka secara otomatis ya. Membuat sumber, dan sumber itu biasanya identiknya dengan pembuatan kutipan gitu ya, kutipan. Oke, saya contohkan di sini ya, nanti akan terhubung ke daftar pustaka gitu ya. Ya, di sini saya contohkan ya. Mungkin di sini teman-teman mahasiswa mengambil sebuah teori ya. Teorinya itu dari buku ya. Teori dari buku dimasukkan ke dalam laporan atau dalam tugas akhir. Ini contohnya ini ya. Komputer ya. Komputer adalah, ini contohnya pengertiannya adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan manusia untuk keperluan ya gitu ya. Ini contohnya ya. Nanti kita continue-nya di Times New Roman. Terus ukurannya 12, terus spasinya ya 1,5 ya. Terus biasanya nanti di sini garis baru
Nah, terus nanti di sini akan kita tuliskan sumbernya ya. Kita contohkan di sini. Oke. Kita masuk ke reference ya. Reference di sini ada citation and bibliography. Nah, kita pilih yang bagian ini ya. Terus yang pertama kita pilih insert caption ya. Maaf, insert citation ya. Posisinya kursornya itu di belakang pengertian ya, atau di belakang teori. Oke, kita pilih, diklik, terus nanti di sini ada dua pilihan. Yang pertama add new search dan add new placeholder ya. Jadi kita pilih yang new search ya. Nah, terus di sini ada kotak atau form create search ya. Di sini kita pilih sesuai dengan apa yang kita ambil ya, atau kutipan yang kita ambil. Kita ngambilnya dari mana? Dari buku, dari jurnal, dari report, dari artikel, atau dari website ya. Contohnya ini dari buku ya. Nah, dari buku kita harus mengisikan form yang sudah tersedia yang ada di sini ya. Di sini ada author, yaitu penulisnya, dan di sini juga ada contohnya ya, cara penulisannya. Di sini ada ini ya, ada dua orang kelihatannya ini ya, ada dua orang. Ya, tapi di sini saya coba dengan penulis sendiri ya. Terus title itu judul bukunya. Terus year, tahun pembuatannya. Terus city, kotanya. Terus penerbitnya, contohnya di sini di Dinamika Sen. Nah, kalau sudah lengkap seperti ini kita oke. Ya. Nah, nanti akan yang muncul ya, yaitu nama belakang dan tahunnya. Kenapa seperti ini? Karena kita di sini memilih secara default ya untuk stylenya ya. Stylenya itu kita pilih yang apa, web edition ya. Itu yang secara umum di penulisan pembuatan laporan ya, atau dokumen ilmiah. Gitu. Nanti juga disesuaikan aja yang kira-kira yang mana ya, yang sesuai dengan bidang akademiknya. Terus di sini ada bibliografi, yaitu ini untuk memunculkan daftar pustakanya ya. Ketika kita sudah selesai membuat kutipan ya, atau sumbernya. Oke, ini ya. Oke, contoh lain kita ngambil dari website ya. Kalau dari website berarti kita harus buka browsernya dulu ya. Ya, sebentar, ini masih proses. Oke, ini contohnya.
saya ngambil salah satu artikel aja dari ilmukomputer.org. Oke, ini saya contohnya mengambil kutipan ini ya, pengertian ini ya. Ini nanti bisa di-copy aja ya. Di-copy ya. Ini judulnya bekerja dengan Rensselaer view ya. Oke. Kita pastekan sini. Nah, ini ya yang di copy paste. Terus ini kita continue di Times New Roman, ukurannya 12 ya. Terus dikasih paragraf ya. Nah, ini kita ngambil dari website ya. Dari website kita pilih reference, terus kita pilih insert citation. Nah, ini ya tadi buku pertama, jadi masuk dalam list di sini. Nah, kalau nanti bukunya sama, ya tinggal klik yang sudah ada di sini. Nah, ini karena berbeda, kita buat add new search. Kita pilih website ya. Nah, ini nanti untuk tampilannya akan lebih banyak ya, untuk penulisan formnya di sini. Nanti akan ada sedikit perbedaan dengan versi yang di atasnya 2013 atau 2016. Nanti diambil yang hampir sama dengan yang ini ya. Ya, ini kita pilih autornya. Nah, autornya siapa ini? Ya, kita pilih autornya. Di sini kan ada, yaitu Juninder. Oke nih, Juninder. Terus di sini ada name of web page ya. Jadi ini nama halaman page-nya ya. Ya, halaman webnya. Halaman webnya itu biasanya kaitannya dengan judulnya ya. Nah, ini berarti judulnya ini. Kalau ini kan di sini ya tampilannya. Kita bisa copy. Kita masukkan ke sini. Terus ini nama websitenya. Nama websitenya yaitu, nah ini ilmukomputer.com. Terus ini tahun ya. Nah, tahunnya di sini sudah ada ya, tahun 2019 Maret tanggal 28. 2019 Maret tanggal 28. Nah, tinggal kita isikan aja ya. 2019 Maret 28. Nah, terus di sini ada akses ya. Aksesnya itu akses yang sekarang ya. Tapi di versi yang 2013, 2016, 2019 ini sudah ditiadakan ya. Jadi saya loncati aja. Ini masuk ke URL ya. URL-nya itu kita menuliskan halaman utamanya, yaitu http //www tadi ilmukomputer.org. Nah, ini yang tampilan pertama ini ya. Yang ini. Nah, setelah itu kita oke. Nanti yang muncul nama belakang ya, nama belakang cuma ada satu toh ya sini, dan tahun ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke daftar pustaka ya. Jadi langsung ke sini. Saya contohkan 2 aja ya. Nanti
Nah, teman-teman mahasiswa mungkin dalam prakteknya ada yang mengambil dari artikel ya, dari buku lain ya, yang jumlahnya mungkin lebih banyak dari ini. Oke, posisikan kursornya di bawah ini, bawah daftar pustaka. Setelah itu kita pilih reference, terus kita pilih insert, pilih bibliografi. Ya. Nah, di sini cuma ada 2 pilihan, pilih salah satu aja. Nah, terus nanti di sini akan muncul seperti ini. Ya, ini dihapus saja. Terus ini kita continue di Times New Roman. Nah, ukurannya 12. Oke, ini rata kanan kiri ya. Nah, kurang lebih itu ya untuk materi kaitannya dengan membuat sumber dan daftar pustaka otomatis. Nah, sekarang yang terakhir materi kita di Microsoft Word pembuatan laporan, yaitu membuat lampiran dan daftar lampiran secara otomatis ya. Nah, kalau di sini berarti kita membuatnya di sini ya. Nah, di sini mungkin ada tambahan materi ya, tambahan materi untuk lampirannya. Contohnya di lampiran itu kita membutuhkan ukuran kertas yang landscape ya. Landscape itu posisinya tidur ya. Kalau ini potret semua, terus di sini saya contohkan ada kebutuhan dalam lampiran itu ada yang harus landscape ya. Contohnya tabelnya memanjang gitu ya. Nah, untuk merubah ukuran kertas menjadi landscape, nah di sini ada triknya juga ya. Ya, triknya itu hampir sama dengan yang tadi, yaitu kita mengelompokkan section 1, section 2 ya. Section 1 itu untuk angka Romawi, section 2 untuk angka Latin. Dan sekarang kita buat section yang ketiga ya, kelompok yang ketiga. Ini di sini kelompok ketiga itu yaitu untuk merubah ukuran kertas dari potret menjadi landscape. Gitu. Oke. Caranya ya, kita posisikan kursor kita itu di bawah ya, di bawah daftar pustaka. Kita pilih page layout, kita pilih break, terus kita pilih next page ya. Terus kita lihat, nah di sini ya, lampiran-lampiran. Nah, secara otomatis nanti di sini akan berubah menjadi section 3. Akan tetapi di atas itu ada halaman kosong, kita delete 2 kali biar naik ke atas, dan terus kita lihat. Nah, ini untuk penomoran halamannya itu berubah atau kembali ke angka 1, seharusnya melanjutkan halaman 8 ya. Nah, di sini seperti yang di awal ya, kita rubah di format page numbernya itu, kita rubah menjadi angka berapa? 8 ya. Ini 7, 8. Terus untuk merubah menjadi landscape mudah sekali ya. Kita pilih menu page layout, terus kita pilih di sini orientation ya. Di sini ada 2 pilihan, portrait dan landscape. Nah, kursor kita itu posisinya harus di section, nah ini di section 3 ya. Kita pilih orientation, kita pilih landscape. Nanti berubah menjadi seperti ini, landscape. Nah, itu caranya ya. Dalam satu dokumen, di dalamnya itu tidak harus potret semua, landscape juga bisa. Oke, sini ya contohnya. Contohnya mungkin kita ada pembuatan tabel yang jumlah tabelnya banyak gitu ya. Nah, jumlah kolomnya banyak. Seperti ini ya. Saya kosongkan aja, contohnya aja ya. Dan untuk masuk ke pembuatan daftar lampiran secara otomatis, di sini kita juga harus membuat label ya, atau keterangan lampiran ya. Contohnya di sini daftar absen mahasiswa ya.
Nah, di sini posisikan di tengah ya. Terus kursor kita posisinya di depan ya. Depan, terus kita pilih reference, kita pilih insert caption. Nah, kita pilih new label. Nah, di sini kita buatkan new label yaitu lampiran ya. Lampiran aja ya, karena ini berdiri sendiri ya. Berbeda dengan yang tadi tabel 1, tabel 2 itu masuk di dalam bab ya. Nah, ini cuma buat lampiran aja. Kita oke. Ini otomatisnya. Nah, terus kita tambahi titik ya. Nah, terus kita pilih Times New Roman, ukurannya 12. Nah, kita posisikan seperti ini. Dan seterusnya ya. Nanti kalau masih ada lampiran berikutnya, kita buatkan di bawahnya. Oke, ini saya contohkan satu aja. Sekarang kita cara menampilkannya di dalam daftar lampiran ya. Oke, ini kita posisikan dulu di tengah, ukurannya 12 ya. Nah, di sini kita munculkan, kita masuk ke reference, terus kita pilih table of figure ya, insert table of figure. Pilihan kita caption labelnya adalah lampiran. Setelah itu oke. Nah, seperti ini ya teman-teman mahasiswa. Oke, materi kita sudah terlampaui untuk materi Microsoft Word ya, kaitannya dengan pembuatan laporan. Dan untuk di materi 3 ini nanti ada tugasnya, nanti silakan dicek di e-learning atau di grup WA. Oke, saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.